Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna, NIM 2020 1500147. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 reguler 1 STAI Darul Ulum Kandangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes pada mata kuliah, materi dan pembelajaran Fikih MI yang diampu oleh dosen Bapak Abdurrahman SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kalian sudah memasuki semester 2. Pastinya senang, yuk semangat lagi belajarnya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar fikih bab 5 tentang semangat berpuasa Ramadan. Disimak baik-baik ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui apa saja hukum, syarat, rukun, dan hal yang dapat membatalkan puasa dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menerapkan puasa di bulan Ramadan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian puasa. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu puasa? Jadi, puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyiham atau asyaum yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selanjutnya ada syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam jelas tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, mumayyid. Artinya, sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, pada waktu diperbolehkannya berpuasa. Jadi, jika berpuasa pada waktu yang dilarang, melakukan puasa seperti hari-hari tasyrik, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, jelas puasanya tidak sah atau tidak diterima. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Yang pertama, berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik. Yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Jadi, orang tua atau lemah, sakit parah tidak wajib untuk berpuasa. Rukun puasa yang pertama, niat di malam hari. Lafaz niat puasa Ramadan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumawadin an adai fardhi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya ada sunnah puasa. Yang pertama, mengakhiri makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa atau tidak memperlambat untuk berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Adapun niat berbuka puasa atau doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami berniat, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selanjutnya, sunnah puasa yang keempat, berbuka dengan sesuatu yang manis. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Keenam, memperbanyak sedekah. Ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, selain dari syarat sah dan syarat wajib puasa, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama, makan dan minum dengan disengaja pada siang hari pada saat berpuasa, maka puasanya akan batal.
Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas atau darah setelah melahirkan pada perempuan. Keempat, gila atau hilang akal, sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar, maka puasanya batal. Kemudian yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Yang keenam, keluar dari agama Islam atau murtad. Seseorang yang memutuskan dari agama Islam atau berpindah ke agama lain saat menjalani puasa, maka puasanya batal. Kemudian yang terakhir, berniat untuk membatalkan puasanya. Selanjutnya, orang yang tidak boleh berpuasa. Dan bagaimana sih cara menggantinya? Mari kita pelajari ya. Yang pertama, orang yang sakit. Jadi cara menggantinya berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan atau mengqada. Kemudian yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir dengan jarak minimal 81 km. Adapun cara menggantinya berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan atau mengqada juga. Kemudian yang ketiga, orang tua yang lemah atau orang tua yang renta. Adapun cara menggantinya membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Dan yang keempat, perempuan hamil atau menyusui bayi. Ada dua cara untuk menggantinya. Yang pertama, jika mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka puasanya dapat diganti di hari lain di luar bulan Ramadan atau mengqadanya. Kemudian yang kedua, jika mengkhawatirkan bayinya namun dirinya kuat berpuasa ataupun mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka berpuasa di hari lain dan membayar fidyah. Selanjutnya ada hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyehatkan badan. Keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mengelatih hidup disiplin. Ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan buruk seperti berkata kasar, berbohong. Kemudian yang ke-8, melatih kesabaran. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita tentang puasa pada hari ini. Nah, jadi selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, puasa dalam bahasa Arab yaitu asyiham atau asyahum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa yaitu beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Sedangkan syarat wajib puasa yaitu berakal, balik, dan kuat untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa yaitu niat di malam hari dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Keempat, gila atau hilang akal. Kelima, keluar mani dengan sengaja. Keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Ketujuh, berniat untuk membatalkan puasa. Kemudian orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Ketiga, orang tua yang renta atau lemah. Keempat, perempuan hamil atau menyusui. Selanjutnya ada hikmah puasa Ramadan, antara lain menghapus dosa-dosa yang telah lalu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyehatkan badan, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih hidup disiplin, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk seperti berkata kasar, berbohong, dan sebagainya, serta melatih kesabaran.
Nah, jadi itu tadi pelajaran kita pada hari ini tentang puasa. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.